Ngantuk gue. Di Bandung kan punya kos-kosan ya? Nah, Iya. ngeres nih ceritanya. Enggak, bukan ngeres. Enggak bener kan? Di Bandung kan punya kos-kosan kan? Karena banyak mahasiswa pendatang yang kuliah di Bandung kan. Ya, Nah ini banyak. ada satu cerita yang sempet eh bukan viral ya, zaman dulu nggak sebut viral kan ya, yang apa ya, yang santer di kalangan para kos-koser, anjing kos-koser. Ntar gue cerita, gue tutup toko dulu. Ya, Anjing. kentang banget sih. Ya, jadi karena di Bandung itu banyak kos-kosan, sebenarnya cerita-cerita mistis mengenai kos-kosan di Bandung itu banyak banget. Dan gue mau cerita salah satunya yang pernah gue denger dulu kala. Oh, udah lama berarti. Udah lama, karena jadi kan gue punya saudara yang punya kos-kosan juga di kota Bandung. Ini kos-kosan saudara lo. Kos-kosan saudara gue, tapi ceritanya bukan di situ. Jadi gue denger dari obrolan para anak-anak kos lah. Gue denger waktu itu, gue masih kecil waktu itu, masih SMP lah. Terus gue denger gitu, obrolan abang-abangan kos-kosan gitu. Lucu juga ya, ternyata ada banyak cerita-cerita mistis yang santer di kos-kosan di Bandung. Jadi ini ceritanya soal seseorang yang maksudnya tentang seseorang pendatang di kota Bandung. Iya. Jelas pendatang lah karena ngekos. Iya, sebut aja namanya Rizal. Oke. Dia ini orang Sumatera Barat yang keterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. ITB bukan? Bukan, kan banyak perguruan tinggi negeri di Bandung banyak, nggak cuma ITB. Waktu dia pertama kali datang ke Bandung, dia sempat tinggal di rumah bibinya di daerah Cimahi. Kuliahnya di Bandung. Kuliahnya di Bandung. Lumayan jauh harus. Lumayan jauh. Pada saat itu Cimahi masih tergabung di Bandung ya, belum jadi kota sendiri. Mungkin Rizal mikirnya sama-sama Bandung nih. Pas begitu dijalanin, hah, 2 jam nih. Macet lagi gitu. Makanya dia kecapean. Dua minggu sampai sebulan gitu dia tinggal di rumah bibinya. Akhirnya memutuskan untuk ngekos. Karena ya perjalanan efektif. Ya lebih efektif. Perjalanan jauh dia sering kesiangan juga. Nah, by the way latar belakang keluarganya Rizal ini pedagang, tapi ekonominya pas-pasan. Tanah Abang. Enggak juga, kan dia perantauan dari Sumatera Barat, coy. Nah, otomatis dia agak kurang fleksibel untuk mencari kos-kosan. Oh, keterbatasan dana. Jadi dia nggak bisa nyari kos-kosan yang ada bathtubnya di dalam kamar mandi, nggak mungkin. Apartemen lah Nggak mungkin itu apartemen. Dan zaman dulu belum marak tuh apartemen-apartemen yang jadiin kos-kosan. Kos budget nih yang Kos cari. budget nih carinya. Dicari, apalagi Banyak dong di Bandung. kos-kosan tuh di Bandung banyak banget. Cuman karena dia terkendala budget dan dia juga pasti kan pilih-pilih. Ada yang misalnya budgetnya cukup ternyata kos-kosannya busuk banget ya nggak mungkin juga dia tinggalin karena nggak nyaman juga ngapain gitu. Dia cari beberapa hari dia nyari. Akhirnya nemulah dia salah satu kos-kosan yang ini posisinya masuk ke dalam gang. Kosan Damai namanya. Disamarkan ya. Katakanlah kosan Damai. Nah, kosan Damai ini posisinya agak masuk gang, tapi pas begitu di dalam ini rumahnya ini halamannya luas. Jadi kos-kosan dengan banyak kamar, tapi nggak 2 lantai, ini cuma 1 lantai. Penghuninya ada. Penghuninya banyak. Oh, banyak. Penghuninya banyak. Berarti aman kos itu secara. Harusnya. Nah, ini bangunannya bangunan lama gitu. Dia ketemu sama ibu pemilik kos-kosannya, sebut aja namanya Bu Asih ya. Dia cerita, Bu, saya ini perantauan dari Sumatera Barat, saya cari kos-kosan yang Sesuai budget. sesuai budget lah. Jadi dia langsung to the point aja, karena udah capek juga berhari-hari nyari kos-kosan. Ada yang cocok, harganya 2 kali lipat dari budget dia, nggak mungkin juga. Gitu. Nah, Bu Asih mengiyakan, ada kalau Rizal mau, kita lihat kebetulan harganya sesuai sama yang
Dari Rizal cari, diantarlah sama Bu Asih. Nengok kamar. Nengok kamarnya. Posisi kamarnya itu paling ujung. Kamar nomor 7, posisinya paling ujung, dekat sama dapur kotor. Dapur kosan. Dapur kosan. Nah, diantarlah ke situ. Pas Rizal buka kamarnya, dia ngeliat, oh dekat dapur. Oh, enak nih, jadi kalau dia masak, kalau lapar tengah malam bisa Dekat. ke dapur gitu. Terus meskipun budget, tadinya dia juga nggak expect kalau ada kamar mandi di dalam, ternyata ada. Oh. Ada berarti kamar mandi. Mujur dia dapat. Iya, ada kamar mandi dalam. Udah, wah, dengan budget segini ada kamar mandi dalam nih. Oke deh, dia mengiyakan. Udah lah, dia proses pindahan kan dari Cimahi. Karena dia perantauan dari luar daerah ya, luar pulau. Perabotan lenongnya banyak tuh. Jadi dia nggak bisa sehari langsung pindah dari rumah bibinya. Nyicil. Berhari-hari lah dia pindah. Pada saat malam pertama setelah udah selesai semua proses pindahan, semuanya masih normal-normal aja. Dia mungkin kecapean juga. Dia tidur udah nyenyak banget lah. Nggak ada hal-hal yang janggal di kos-kosannya itu. Nggak ada gangguan-gangguan. Nggak ada gangguan sama sekali. Berarti emang kemungkinan aman tuh kos. Harusnya, tapi belum tahu karena di hari kedua surprise, dia udah mulai merasakan gangguan-gangguan spiritual yang terjadi di kosannya itu. Memang dia juga sempat aneh, kok ini kos-kosan rame, tapi tongkrongannya tuh nggak di belakang. Nggak ada yang mau nongkrong di belakang. Iya, mereka karena rata-rata dapur. Wajar sih di dapur kalau menurut gua, ngapain nongkrong di dapur? Ini kos-kosannya gede nyuh. Jadi kayak di setiap depan kosannya tuh ada kayak bangku-bangku, bukan bangku. Iya, tempat duduk yang dari beton gitu. Jadi kayak bangunan rumah sakit tuh, tau nggak? Rumah sakit kan depannya zaman dulu tuh masih suka ada kursi tempat duduknya. Atau bangunan sekolah deh. Depannya kan ada kursi beton tuh. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ada koridornya juga. Ada koridornya juga. Iya, biasanya kan pasti ada yang nongkrong kan di depannya gitu. Ini enggak. Mereka tuh terpusat semua nongkrongnya di ruang tamu depan. Nggak ada yang nongkrong di belakang. Kurang nyaman kali ya? Mungkin, cuman aneh aja. Bahkan aktivitas di dapur belakang itu minim sekali. Nah, keanehan dia gitu. Terus dia melihat kok kayaknya dia udah berusaha memperkenalkan diri sama tetangga-tetangga kosannya sembari dia lewat gitu. Dia ngeliat pandangan anak-anak kos itu ngelihatnya tuh kayak aneh gitu. Aneh? Iya gitu, kayak ngeliatnya kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya cuman berhubung motivasinya dia tinggal di situ karena murah, bodo amat lah ya. Yang penting gue dapat kos-kosan sesuai sama yang gue harapin secara budgetnya. Yang penting gue gak nyenggol aja. Gue gak nyenggol juga gitu. Udah. Nah hari kedua dia mulai mendapatkan gangguan gaib. Jadi ini kan tempat tidurnya tempat tidur kapuk gitu ya, karena masih zaman dulu tempat tidur kayu. Kalau misalnya lu senyenyak-nyenyaknya tidur, ada yang tidur di kasur. Ini posisi kepala lu nih ya. Kepala lu terus di bawah kaki lu ada yang dudukin. Bukan kakinya, kasurnya ada yang ngedudukin. Berasa dong. Kayak kasur begitu kan. Ada bunyi derit juga. Ada bunyi derit juga. Nah dia di malam pertama tuh ngerasain kayak gitu. Mimpi? Enggak, feel. Dia ngerasain real gitu. Ini kayak mimpi apa enggak ya? Oh jadi dia berasa kok ada seseorang yang duduk di ujung kasur dia di bagian kaki. Cuman dia juga nggak terlalu jangan-jangan mungkin ini perasaan gua karena gua masih terlalu kecapean. Halu. Nah besokan harinya dia mulai tuh bersih karena udah tadinya kan proses pindahan hari pertama udah berantakan segala macam. Dia ngerapihin. Anehnya dari dalam kamar mandi itu ada aroma busuk yang keluar. Busuknya tuh kayak bau bangke. Bangke tikus. Kayak bangke tikus. Ditambah lagi dia tuh ada ceiling kan, ada langit-langit. Plafon. Plafonnya itu udah jebol. Oh, spooky gitu. Dia pikir kayaknya apa dari atas gitu. Iya. Tapi dia berusaha, udahlah sebisa gua, dia bersihin pakai karbol apa segala macem, hilang baunya hilang. Udahlah dianggap aman. Udah
pada saat malam selanjutnya, malam kedua setelah dia ngalamin gangguan spiritual itu, dia pulang dari kampus agak malam, mungkin habis main dulu apa gimana. Dia mau masuk kamar, nyium lagi bau busuk itu. Efek kaprolnya udah hilang kali. Bisa jadi, dan dia juga mungkin mikir karena kamar kosan gue ini kan dekat dapur kali ya. Mungkin kali ini bukan bangkai tikus kali, mungkin dari tadi pagi masak sisa-sisa sampah makanan yang ngeluarin bau aroma nggak sedap. Yaudahlah ya, toh gue masuk kamar hilang harusnya. Begitu dia buka kamar, aromanya tambah nyanter. Kok ini kayaknya di dalam kamar deh. Sumbernya di dalam kamar deh. Besok nih gue mesti ngecek plafon nih. Nggak bisa nih, gue nggak nyaman tinggal di sini. Iyalah, bau gimana sih? Ya kan? Mengganggu lah. Dan dipaksakan malam itu dia tidur. Nah, pada saat tidur dia berusaha untuk tidur, kan yang namanya tidur dengan aroma kayak gitu nggak nyaman ya? Nggak nyaman, keganggu. Dia setengah-setengah antara tidur apa enggak. Cuman kalau menurut pernyataannya dia tuh mimpi kayak didatengin sosok gitu di dalam kamar itu. Iya, melalui mimpi kayak disamperin sesosok makhluk, tapi yang nggak jelas aja. Pokoknya sosoknya hitam aja. Nah, ini yang anehnya, dia begitu bangun dari mimpi, tiba-tiba di tembok pas persis dia bangun itu, tembok kos-kosannya ini pas hadapan matanya dia, ada tulisan dari, lo tau gak sih kalau misalnya debu dicolekin gini kan ditulisin ke tembok kan pasti ngebercak ya? Tipis-tipis. Iya, ada tulisannya, tolong. Pelakunya siapa tuh yang nulis? Nggak mungkin dong orang kos-kosan di luar, orang dikunci kok. Dikuncikan pintu kamarnya, nggak mungkin dong orang luar gitu masuk ke kamar tiba-tiba terus nulis tolong gitu. Histeris dong si Rizal. Iya, dan begitu ekor matanya ngelihat ke sebelah, ekor matanya ngelihat nih ke kirinya, which is posisi kamar mandi. Jadi posisinya gini, ini tempat tidur Rizal, ini temboknya, nah di sudut kiri kakinya itu kamar mandi. Itu ada sesosok bayangan kaki yang menggantung, dan itu kakinya jelas. Dia nggak berani konfirmasi. Detik itu juga dia langsung hibrid keluar dari kamar. Jadi kondisinya belum nggak tidur ya? Karena kebangun dari mimpi yang dia disamperin sama makhluk itu, dia histeris, dia langsung keluar. Udah besok paginya Bu Asih nemuin dia tidur di ruang tamu. Si Rizal ini subuh-subuh lah gitu ketemu di ruang tamu, basah, keringetan. Wah, ini kayaknya kayak ada sesuatu yang harus diceritakan nih sama Bu Asih nih. Akhirnya pas begitu Rizal udah bangun, diceritain. Mohon maaf ya, di Rizal. Jadi Ibu Asih tuh nggak cerita kamar kos-kosan nomor 7 itu memang ada gangguannya. Oh, cuma ada penghuni lamanya. Cheating nggak sih Bu Asih ya? Ya mungkin dia ngerasa nggak setiap anak kali diganggu gitu. Jadi untung-untungan. Ternyata kejadiannya sama. Oh, sebelumnya udah ada peristiwa gitu juga. Udah ada peristiwa itu juga gitu. Historicalnya apa tuh? Jadi gini, gitu. ada seorang mahasiswa perantauan juga, cuman nggak jauh dari orang Ciamis kalau nggak salah. Namanya Dharma. Dia itu ngekosnya lama di sini. Terus pada saat sebelum tragedi yang menimpa dia di kamar kos-kosan nomor 7 itu, dia itu baru aja kehilangan sosok ayahnya. Oh. Dia jadi yatim. Kemudian setelah dia jadi tulang punggung keluarga, jadi dia sambil kuliah sambil kerja serabutan. Nyari uang lah. Iya, nyari duit. Jualan koran, kayak waktu itu kan masih lazim ya jualan koran, ngamen apa segala macam. Pokoknya serabutan gimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan dia untuk biaya kuliah dan juga harusnya struggle sih orangnya kayak gitu. Makan ibunya. Struggle. Cuman kejebak utang juga. Karena mungkin nggak sanggup kali ya. Akhirnya dia kejebak utang, diputusin pun sama pacarnya, ditinggal nikah. Akhirnya dia depresi, mutusin bunuh diri di dalam kamar nomor 7 itu. Kemungkinan besar pelakunya adalah si Soketnya Dharma. Iya. Iya, karena memang tapi aneh ya, dia bisa makhluk halus bisa buat tulisan di dinding. Nggak tahu tujuannya apa.
Gue sih sempat dengar beberapa cerita. Gue berpikir masalah tujuannya ya. Dia bisa menuliskan itu di dinding. Gue ada nanti sometimes ada cerita lagi nih yang berkaitan sama tulisan-tulisan yang mereka tulis di kayak di film dalam, iya kayak di film. Nah, dia cerita jadi si almarhum Dharma itu meninggal, kondisinya baru ketemu setelah kalau nggak salah seminggu apa 2 minggu gitu. Dia gantung diri di dalam kamar mandi. Iya, sumber baunya dari situ. Iya, yang Rizal itu curiga dari atas plafon bau bangkai tikus. Karena kan plafonnya itu udah agak jebol, jadi palangnya itu udah kelihatan. Nah, dia ngegantungin diri di situ. Ditemukannya setelah beberapa aromanya. Iya, setelah keluar aroma busuk. Makanya dari dalam kamar mandi itu aroma busuknya nggak bisa hilang. Nah, udah setelah tahu kenyataan itu, Rizal pindah, barang-barangnya udah bodo amat deh. Yang penting apa yang kebawaannya dia, trauma nyo. Lu bangun tidur ngeliat kaki ngegantung gitu di kamar mandi. Jangan sampai dia diketemukan sama depan muka kan lebih creepy lagi gitu. Akhirnya dia mutusin langsung cabut ke rumah bibinya yang di Cimahi. Balik lagi ke rumah bibinya. Padahal kos-kosan itu udah dibayar untuk 1 bulan ke depan kan. Nggak peduli. Udah. Sampai di rumah bibinya, malam itu Rizal demam. Jadi dia panas tinggi gitu. Dan masih stres nggak sih? Kayaknya masih stres ya. Ntar katanya kan kalau orang yang habis ditampakin gitu banyak yang suka sakit ya. Nah cuman ini dia disamperin sama sosok Dharma ini di mimpi. Dan itu jelas dia dikasih lihat sosok wajahnya. Terus dia ngomong, saya minta tolong. Oh, sesuai dengan yang dia tulis di dinding. Iya, saya mau minta tolong sampaikan maaf ke ibu saya. Dia bilang gitu. Nah, Rizal pas begitu paginya bangun, wah ini kayaknya gue mesti balik lagi deh. Kayaknya gue harus balik lagi, ada yang harus gue selesaikan di sana gitu. Ya minta tolongnya apa ya? Daripada dia, kan tadi dia bilang minta tolong permintaan maaf ke ibunya. Daripada gue disamperin terus nih, udah pindah lagi ke Cimahi masih disamperin kan repot juga. Meskipun lewat mimpi ya. Oke, hari pertama lewat mimpi, hari kedua ternyata ngegantung di kamarnya juga kan males ya. Akhirnya dia memutuskan kembali lagi ke kos-kosan Dharma itu. Dia ceritalah ke Bu Asih. Bu Asih, karena dia kan gak pamit juga sama Bu Asih. Tadinya saya memutuskan pindah. Saya gak ngomong sama Bu Asih, barang-barang saya tinggalin. Cuman saya dapat pesan dari almarhum. Dalam mimpi. Untuk menyampaikan permohonan maaf ke ibunya. Bu Asih kenal sama keluarganya Dharma. Kenal karena emang dia ngekosnya lama, tinggal di sana. Terus waktu pas pengambilan jenazah apa segala macam juga ibunya sempat datang. Jadi kenal sama ibunya Dharma. Ketika evakuasi dia gantung diri ya? Iya, waktu evakuasi. Boleh nggak Bu? Saya minta diantar ke rumah ibunya almarhum. Akhirnya Rizal sama Bu Asih berangkat ke Subang tadi untuk ketemu sama ibunya Dharma. Kondisinya memang pada saat itu agak prihatin ya ibunya ya, karena janda ditinggal suami, anaknya juga bunuh diri. Jadi ibunya tuh udah hidup dari belas kasihan tetangganya. Sejak ditinggal si Dharma? Sejak ditinggal keduanya. Kan berdempetan tuh, nggak jauh tuh dari suaminya meninggal, Dharmanya juga punya masalah hidup dan akhirnya mengakhiri hidup. Ibunya juga udah kerepotan gitu, udah nggak bisa cari nafkah sendiri. Jadi hidupnya itu benar-benar tergantung dari dikirim makanan sama saudaranya atau mungkin dikirim lauk sama tetangganya, udah kayak begitu memprihatinkan. Tambah lagi juga kondisinya udah sakit-sakitan. Rizal memperkenalkan diri pada saat itu ke ibunya almarhum. Bu, saya penghuni yang tinggal di bekas kamarnya almarhum. Saya beberapa kali disamperin. Sampai begitu saya udah pindah ke Cimahi ke rumah bibi saya, dia nitipin pesan untuk minta maaf ke ibu. Karena kalau saya dengar dari ceritanya kayaknya kejadiannya juga sangat mendadak ya. Jadi maksudnya nggak ada clue ke ibunya apa segala macam, tiba-tiba wajar-wajar aja ya. Iya, ya maksudnya ya kan orang habis gantung diri masa bisa ngirim pesan ke orang tuanya, maaf ya Bu saya meninggoy gitu, nggak bisa kan gitu. Jadi saya menyampaikan ini.
Begitu disampaikan, tangis ibunya Dharma itu langsung nggak kebendung lagi. Ya namanya kondisinya udah prihatin, terus nggak dengar kabar kayak begitu, terus ditambah lagi pesan yang ditinggalin sama almarhum anaknya itu ya mengiris hatinya lah. Iya. Sosok ibu yang gimana sih yang nggak mungkin luluh itu pasti udah langsung meleleh itu, air mata keluar sejadi-jadinya. Dharma juga sempat karena ngeliat kondisi kayak gitu ya, dia coba inisiatif ngolekin akhirnya dari teman-teman satu kos-kosannya menggalang dana. Dia beserta sama Bu Asih, coba Bu, yuk kita bantu ibunya almarhum Dharma seadanya aja, teman-teman kosnya buat ngebantu. Akhirnya adalah sebeberapa rupiah yang dikirimkan ke ibu dari almarhum Dharma. Nah setelah itu si Rizal masih dapat gangguan nggak? Nah setelah Mimpi atau kejadian apa? itu Rizal ya memutuskan untuk pindah ya, nggak di situ lagi. Betul. Untuk meminimalisir, tambah lagi daripada diganggu Nggak mau balik lagi. ke kos itu. Nggak mau balik lagi ke kosan itu. Trauma. Akhirnya dia sempat balik ke Cimahi dulu ke rumah bibinya, dan bulan selanjutnya karena kan budget itu udah keluar nih kemarin di kos-kosan yang lama. Cari kos baru. Cari kos baru. Oke. Yang udah deh nggak apa-apa, mahalan dikit yang penting aman. Iya, nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Nah, ini cerita ini nih tahun 2000 sekitar 2001 2002. Udah lama banget. Udah lama banget. Gue masih SD itu. bisa. Jadi gue dengarnya waktu itu tahun segituan. Gitu. Spooky nggak? Spooky. Lu pernah punya pengalaman ngekos nggak? Enggak ada pengalaman itu sih. Jangan sampai. Kalau kan dulu juga ngekos kan? Enggak, lu numpang di kantor. Oh iya. Ada kos-kosan kantor. Iya gitu. Ya itu tadi yang menurut gue masih aneh ya. Dia bisa nulis di tembok. Mudah-mudahan di episode kita ada satu penjelasan kenapa hal kayak gitu bisa dilakukan sama makhluk yang ya sama arwah atau Gue juga sebenarnya nggak terlalu karena kan itu cerita yang gue dengar waktu kecil. Pemahaman gue atau perspektif gue soal gaib kan udah nggak sekritis sekarang kan. Jadi ya ini gue ceritakan ulang gitu. Nah tapi meskipun begitu, gue juga sempat dengar versi lain dari tulisan itu. Jadi maksudnya makhluk halus berusaha menyampaikan pesan lewat tulisan yang dituliskan lewat uap air atau lewat debu atau lewat tulisan gitu. Itu yang gue sempat dengar cerita juga. Nanti mungkin akan gue ceritain. Cuman nih gue lagi nyari sumber ceritanya nih, kronologisnya gimana. Gitu. Oke, untuk episode ini. Untuk episode kali ini sudah dulu guys. Kalau ada yang punya cerita kos-kosan, ya boleh juga dikirim cerita ke di kita. kos-kosan. Pernah punya pengalaman dapat gangguan spiritual waktu ngekos. Gua rasa banyak sih. Pasti yang punya cerita spooky di kos-kosan tuh. Ada yang penampakan lah, ada yang tiba-tiba Kalau diganggu kalian lah. sekarang anak kos, hati-hati ya, siapa tahu di kosan kalian tuh ada sesuatu yang belum terungkap. Ada sesuatu yang belum terungkap gitu. Ya nakutin lu. Enggak nakutin, kan lu yang duluan. Oh iya. Oke, segitu aja dulu. Jangan lupa kirim email kalau yang punya cerita tadi ke email kita di bawah ini. Mau masalah kos-kosan atau apa, ya apa aja lah kalian ceritakan. Iya. Jangan lupa share juga, like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di OTT next episode. Josh.